Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radu ila ma'ad al-ayah wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tahur. Al-hadis. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍu 'anis sahabah, ya Rabbi warḍu 'anis sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍu 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya rafi'ash syani wa daraji. Atfata ya jirotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Alhamdulillah para hadirin rahimakumullah. Izin Allah, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di Ar-Ribat Manbaul Hikmah. Kita masih bisa menyaksikan, kita masih bisa mengikuti, kita masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah thalabul ilmi. Karena thalab ilmu ini adalah suatu hak, suatu kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Islam perempuan ataupun Islam laki-laki, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Kita wajib menuntut ilmu.
Tidak boleh tidak kita tidak menuntut ilmu. Karena seperti apapun ibadah kita. Nih, kita kan ibadah. Ibadah itu kan perlu ilmu. Karena kalau kita ibadah tidak memakai ilmu, itu ditolak oleh Allah. Jadi, sholat, bagaimana cara sholat. Haji, bagaimana cara haji. Sidqoh, bagaimana cara sidqoh. Zakat, bagaimana cara zakat. Apapun rupanya, warnanya, ibadah itu ada aturan. Itu yang dinamakan ilmu. Makanya kalau kita misalkan sholat asal sholat, sidqoh asal sidqoh, zakat asal zakat, tidak tahu bagaimana prakteknya, caranya, yang diterima oleh Allah. Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu. Jadi makanya ini acara kita seperti ini luar biasa ini. Benar-benar ini satu ibadah yang paling istimewa di dalam Islam. Apa? Yaitu talab ilmu itu. Tuh, jadi kalau kita sudah tidak belajar ilmu, sudah tidak menuntut ilmu, sudah tidak lagi memperhatikan menambah ilmu bagaimana, udah berhenti aja untuk mencari ilmu. Tuh kita, apapun pekerjaan ibadah kita, salah, ditolak oleh Allah. Tidak akan diterima. Seperti keterangan di dalam kitab Zubad. Qala Syekh Ibnu Ruslan. Fakuluman bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun latukmalu. Jadi seluruh amal, setiap manusia beramal, beribadah, tapi tanpa ilmu, tidak tahu cara-caranya, maka mardudatun, ditolak oleh Allah, latukmalu, yakni tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Oh Pak Kiai, gimana saya ini nggak bisa, nggak tahu ilmu. Berarti amal perbuatan ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Iya, kalau sudah tidak belajar lagi. Tapi kalau misalkan kita, sholat kita belum bisa, tadabbur makna seperti apa, ikhlas seperti apa, qasdu ta'rud dayin itu apa, terus arti-arti yang dibacakan juga kita tidak tahu. Pokoknya kita masih belum bisa aja. Sedangkan itu kan sholat itu kita harus khusyuk, harus tadabbur makna, harus ikhlas. Sedangkan kita belum tahu itu semua. Kita tidak akan diterima oleh Allah ibadah seperti itu. Wah, gimana ya? Saya mubazir ini. Ya makanya kalau kita ingin diterima aja, ibadah semua kita ingin diterima, walaupun salah, walaupun tidak benar ingin diterima, makanya satu solusinya apa? Yaitu kita jangan berhenti belajar. Jangan berhenti ngaji. Ya minimalnya ini acara di Aribat ini, di Aribat Manbul Hikmah ini adalah suatu solusi. Suatu solusi, suatu jalan keluar bagi kita yang tidak ada kesempatan untuk ngaji ke ustaz, untuk belajar lagi ke pesantren, untuk menanyakan lagi ke tokoh-tokoh di masyarakat, tidak ada waktu dan mungkin kena malu apa sebagainya, berbagai macam. Ini Aribat Manbul Hikmah hiji solusi, hiji kesempatan. Yang ngikuti di Aribat Manbul Hikmah ini kan kita pembahasan ilmu-ilmu ini sama ngaji, berarti kita tetap diterima saja amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih belajar. Makanya Al-Fakir menganjurkan kepada siapapun yang sudah mengikuti di Aribat ini, sudah mengikuti acaranya, jangan berhenti terus. Karena ini adalah pengajian. Karena ini adalah pengajian. Sekali lagi, karena ini pengajian. Jadi yang sudah pernah mengikuti, jangan berhenti. Langsung ikuti. Udah Al-Fakir tadi bilang, satu hari satu hadis, satu hari satu hadis. Udah 3 tahun, udah berapa hadis. Makanya, sedangkan hadis itu adalah petunjuk hidup kita. Hadis dan Al-Quran. Ya, makanya,
Ini adalah solusi untuk kita bisa diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita dengan keberadaan belum bisa ibadah karena kita masih mengikuti pengajian, masih belajar. Insya Allah. Jadi sekali lagi, kuncinya, solusinya untuk ibadah kita diterima oleh Allah walaupun kita belum bisa, maka kita jangan berhenti belajar, jangan berhenti ngaji. Sedangkan kita latar belakang kehidupan banyak kesibukan segala macam apa-apa, ya kita menyempatkan untuk mengikuti di acara Ar-Ribat Manbaul Hikmah di channel Asdamiluha ini. Insya Allah ini jadi solusi untuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Al-Fakir mau ke acara inti yaitu mengijazahkan satu ilmu yang ini amat penting. Untuk apa Pak Kiai? Ini adalah untuk mengembalikan barang hilang. Barang hilang dicuri atau barang hilang bagaimana aja, yang penting barang hilang kita menginginkan untuk kembali lagi. Pertama, tulis dulu ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Abu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya wa Qutbil Gauthi wa Muhyi Sunati Wadin imamina wa qudwatina wa sadina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami auliya illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati jami ulama ila fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Sayyidi Bakri Syato ila hadrati Syekh Muhammad Amin wa ila hadrati Syekh Muhammad Muhsin wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Fahrur Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Syekh Syarrunaja Serang Banten. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamiluha Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Man Ajajani Hadza wa khususan ila hadrati Abi wa Umi. Al-Fatihah. Sudah maklum Al-Fakir memberikan penjelasan setiap kita Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Ini yang di wiridnya itu baru hadarat bacanya satu kali. Ini wiridnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi faradu 'alaikal qur'ana la radu ila ma'ad. Ini dibacanya 6.000. Yang pertama, ini Al-Fakir berbicara di area Al-Hikmah. Di area Al-Hikmah setiap kalimat apapun itu ditebus dengan riyadhah dan puasa dan aurad sebelum dipergunakan. Masalah ini tidak akan Al-Fakir bahas karena waktunya ini pasti lama. Jadi intinya aja seperti itu. Jadi harus ditebus dulu dengan puasa riyadhah supaya ampuh, matih, dan mujarab. Ayatnya yang tadi dibaca 6.000, wiridnya 9 hari untuk ampuh 9 hari. 6.000 tiap malam habis Isya atau habis Maghrib atau kapan saja, yang penting satu hari satu malam itu 6.000. Nanti kalau sudah beres mengerjakan ini puasa riyadhah, makanya mau mempraktekkan. Misalkan kita nih hilang barang lah, hilang jatuh atau misalkan hilang ada yang curi, kita baca aja ayat yang tadi itu, hadaratnya satu kali, terus ayat yang tadi 6.000 tetap sama hitungannya. Langsung minta kita kepada Allah, ya Allah barang saya yang hilang ya Allah,
Semoga Allah mengembalikan lagi kepada saya. Insya Allah. Barang itu kalau jatuh ada orang yang mengantarkan, yang menemukan. Kalau memang ada yang curi, dikembalikan lagi oleh yang mencurinya. Ini adalah izin Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang Al-Fakir bisa persembahkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.